Hi everyone, kalau misalkan ada teman kamu jalan-jalan tapi nggak ngajak kamu, let them. Kalau misalkan ada teman kamu atau orang lain yang dulunya tuh baik sama kamu, peduli sama kamu, deket sama kamu, terus sikapnya berubah, let them. Kalau misalkan ada teman kita atau orang lain yang dia bersinar duluan, dia udah banyak pencapaian, let them. Kalau misalkan ada orang yang ngejudge kamu, salah paham sama kamu, ngomongin kamu negatif, let them. Kalau ada orang yang ingin pergi meninggalkan kita ditinggalin, kita di ghosting atau apapun itu, let them. So, malam ini lagi hujan dan aku pengen ngobrol dan ingin meng-highlight salah satu buku dari Miles Robbins yang judulnya Let Them. Jadi let them di sini tuh artinya adalah biarin aja, biarin mereka gitu. Jadi buku ini tuh teori-teorinya, isi-isinya itu cukup merefresh dan mereminder saya pribadi untuk lebih fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol dan merawat diri kita tuh biar tetap waras gitu dalam menjalani hidup yang luar biasa ini gitu. Dan sama seperti apa yang aku rasakan gitu ya selama ini ketika ada sesuatu hal yang itu tidak menyenangkan, yang itu mengecewakan, yang bikin aku sedih, yang bikin aku shock, ataupun reaksi-reaksi orang lain atau sikap orang lain ke aku yang gak sesuai sama ekspektasi aku. Nah itu aku sangat mudah untuk overthinking, pikirannya udah kemana-mana negatif ya. Dan isinya dari buku ini tuh kayak bikin aku oh iya ya gitu, bener lagi gitu. Jadi aku sedikit sharing aja. Yang pertama adalah biarin mereka pergi. Jadi kita dulu pasti punya kayak orang-orang yang dulunya tuh deket sama kita. Contohnya kita dulu punya teman-teman sekolah atau punya teman-teman kayak organisasi atau teman-teman yang dulunya tuh kita kayak udah deket banget gitu, udah sefrekuensi, kayak udah se-circle atau pokoknya kemana-mana bareng gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh mereka berubah gitu, mereka nggak reach out lagi kita gitu. Jadi ada 3 hal di buku ini yang membuat hubungan kita sama orang lain itu tetap kuat. Jadi yang pertama adalah kedekatan fisik, timing atau fase hidup. Yang ketiga adalah energi. Jadi ketika 3 hal ini nggak connect lagi, ketika hal ini udah bergeser, udah berbeda, itu tuh nggak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang hal wajar. Itu adalah proses alami yang akan kita alami dalam fase hidup kita gitu. Jadi sometimes kalau misalkan kita maksain kita harus tetap dengan orang yang ingin kita bersamai gitu, orang-orang yang dulu yang udah nggak bisa kita jangkau lagi, itu tuh malah jatuhnya kayak terpaksa dan bikin kayak canggung atau awkward. Jadi kayak kita biarin aja gitu mereka menjalani hidup mereka. Jadi kita menghormati perjalanan hidup kita masing-masing. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita udah nggak sama mereka lagi, mereka udah meninggalkan kita gitu. Yang selanjutnya adalah biarin mereka duluan. Nah ini adalah sesuatu yang pasti kita alami juga, adalah kita sering membanding-bandingkan sesuatu diri kita dengan orang lain. Kalau misalkan kita lagi buka handphone, buka sosial media, kita tuh sometimes kayak bikin makin insecure gitu, bikin makin overthinking gitu, kayak kok aku tuh kayak masih ada di sini aja gitu ya. Mereka udah jauh melesat, kayak sudah menggapai bintang-bintang gitu dengan pencapaian-pencapaian mereka gitu. Yang bahkan aku ngerasa kalau IG itu sekarang
udah bukan share for fun lagi, udah kayak LinkedIn gitu. Jadi dengan hal-hal apa yang ditampilkan di sosial media itu bikin kita kayak sometimes ngerasa merendahkan diri, timbul rasa iri gitu. Jadi sebenarnya iri itu bukan hal yang salah ya. Jadi mungkin ada dua kemungkinan gitu dengan adanya sosial media atau kita melihat pencapaian orang lain. Yang pertama, bikin kita makin termotivasi, atau yang kedua, bikin kita itu merasa rendah atau merasa tertinggal, bahkan yang paling buruk itu sampai menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi kita bisa pilih tuh, kita mau di jalan yang mana. Ini cukup reminder juga buat aku, karena kita benar-benar gak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan timeline orang lain, karena kita startnya beda, backgroundnya beda, keluarganya beda, supportnya beda, uangnya beda, timelinenya beda, jadi semuanya tuh beda gitu. Jadi kita lebih disarankan untuk membandingkan diri kita dengan kita yang sebelumnya, menuntut diri kita dengan diri kita di masa lalu, daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu sesuatu yang gak bisa di-compare, yang gak bisa dibandingkan. Ternyata ada banyak hal yang gak bisa kita perbaiki, yang gak bisa kita jelasin atau pahamin gitu. Mungkin kalian pernah ada di posisi ingin merubah seseorang. Contohnya, contoh mudahnya orang-orang terdekat kita. Kita punya teman, ayah, saudara, siapa lagi? Partner atau pasangan gitu deh. Jadi pasti mereka tuh punya sesuatu yang menurut kamu tuh gak sesuai dengan kamu, yang gak baik dengan kamu. Contoh mudahnya, mungkin ada teman kamu yang suka gosip, mungkin ada teman kamu yang dia suka selingkuh, atau suka judol, atau suka mereka gak suka olahraga, atau apapun itu yang gak sesuai dengan prinsip kamu, nilai kamu gitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Dan poinnya adalah kalian gak bisa tuh merubah orang lain kecuali orang itu sendiri gitu. Karena ketika kita fokus merubah orang lain tuh energi kita tuh bakal habis dan membuang waktu kita gitu. Jadi buku ini tuh bukan ngajarin kita bodoh amat ya, tapi kita tuh lebih bagaimana kita tuh berdamai dengan diri kita sendiri gitu, menghargai diri kita sendiri atau respect ya, menghargai atau respect dengan diri kita sendiri dan menghargai orang lain juga apa yang mereka lakukan gitu, meskipun tidak sesuai ataupun sesuai dengan kita. Jadi kita cuma bisa kayak ngasih saran ataupun ngingetin mereka gitu, dan kita nggak bisa mengubah pikiran mereka gitu. Jadi perubahan ya dari diri mereka sendiri, dari kita sendiri. Selanjutnya adalah biarin mereka ngomongin kamu. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menampar jiwa, raga, jasmani, rohaniku gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh, berapa banyak hal, berapa banyak kesempatan yang hilang, berlalu karena kita takut dinilai orang lain. Nah, ini sangat-sangat hit the spot gitu. Jadi apa yang mungkin kita rasain tuh, kita mungkin kayak takut ngerasa dikatain sok, atau kita takut kelihatan gagal, atau kita takut dilihat beda, atau kita takut dikirain wow, atau dikirain ambisius. Dan satu poin ini adalah kita nggak bisa terlepas dari komentar orang lain.
kita nggak bisa terlepas dari judge orang lain. Meskipun kita udah melakukan hal yang terbaik di hidup kita udah di jalan yang benar pun tetap ada yang akan mengomentari kita gitu. Jadi jadilah diri sendiri, karena banyak ya alasan-alasan yang kita tidak ketahui gitu, atau apa yang orang sedang lewati, dan mereka hanya bisa menjudge gitu. Ada satu pertanyaan refleksi di mana apa yang ingin kamu lakukan tapi kamu takut dinilai orang lain. Atau tanyakan kepadaku, apa yang ingin aku lakukan seandainya tidak ada orang lain yang menilai kamu. Nah, itu bisa dijawab sama diri sendiri ya. So, itu tadi insight dari buku Let Them by Miles Robbins. Jadi kita mencoba untuk membiarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan, karena itu di luar kendali kita. Dan karena kita udah tahu caranya, kita coba sama-sama terapkan ya di hidup kita masing-masing. Meskipun ini tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Kita coba pelan-pelan agar kita bisa melatih diri kita untuk menjadi diri sendiri, lebih menjadikan diri kita menghargai diri sendiri, peduli sama diri sendiri, dan mengurangi kebutuhan validasi. Karena hal tersebut bisa menarik hal-hal tulus datang dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast random ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian, dan bye-bye.